Kali ini saya akan membahas sebuah film dengan judul Balada Si Roy. Film ini merupakan film drama aksi yang diadaptasi dari sebuah novel yang berjudul sama dengan karya Gol Agong, memperkenalkan Abizar Al-Ghifari sebagai pemeran utamanya. Film ini berlatar tahun 80-an yang berpusat pada Roy yang baru saja pindah ke kota Serang. Akan tetapi, kehadirannya ini membawa beragam konflik dengan berbagai pihak yang secara perlahan memberikan dinamika dalam caranya memandang lingkungan yang tak seramah perkiraannya. Pada tahun 1987, di kota Serang, siswa pindahan dari Bandung bernama Roy ini menarik perhatian seisi sekolah karena datang di hari pertamanya bersama seekor anjing bernama Joe. Bukan soal tampang, karena Roy tidak sungkan untuk menyapa. Roy pun dengan sangat gampang memiliki teman baru. Mereka adalah Andy dan juga Tony. Roy ini merupakan anak dari seorang aktivis dan juga seniman. Akan tetapi, sang ayah yang merupakan seniman sudah meninggal sejak Roy berusia 7 tahun. Lalu karena suatu hal, Roy dan ibunya pindah ke Serang dan setiap harinya Roy harus membantu sang ibu mengantarkan baju kepada pelanggan karena kini ibunya bekerja menjadi seorang penjahit. Siang itu, Roy kembali membantu ibunya mengantarkan baju dan ternyata alamat yang dituju adalah alamat rumah Ani. Dengan ketidaksengajaan ini, kedekatan Roy dan Ani pun mulai terjalan dan membuat Dullah yang sedari tadi sudah memperhatikan Ani dari jauh menjadi geram dan makin membenci Roy. Kedekatan antara Roy dan Ani kembali berlanjut saat Ani memberanikan diri untuk mengajak Roy ke pantai Anyar. Di sana, Ani mengetahui bahwa Joe adalah harta paling berharga milik Roy karena Joe merupakan pemberian mendiang sang ayah. Lalu Ani juga merasa kagum karena selain Roy sangat menyayangi Joe, sebagai seorang muslim, Roy juga tidak pernah melupakan kewajibannya untuk selalu mencuci tangan menggunakan tanah setelah memegang Joe. Karena Ani tidak paham apa yang dimaksud oleh Roy, Ani pun meminta Roy untuk mengajarinya. Akan tetapi tidak lama kemudian, Dullah datang dan memaksa Ani untuk menjauhi Roy. Saat Roy berusaha menyelamatkan Ani dari Dullah, teman-teman Dullah datang dengan membantu Dullah untuk mengeroyok Roy. 1 lawan 3, tentu saja Roy kewalahan sampai untuk membantunya. Akan tetapi karena Dullah sudah cemburu buta, ternyata dia mampu mengalahkan Joe dan membunuh anjing itu dengan sangat brutal. Kematian anjing itu membuat Dullah dan gengnya panik, lalu segera kabur dari sana. Sedangkan Ani yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa menangis saat melihat Roy histeris menyaksikan sahabat terbaiknya meninggal dunia. Usai tewasnya Joe, kehidupan Roy mulai berubah dan mulai saat itu Roy punya ambisi untuk membalaskan dendam kepada Dullah. Pada keesokan harinya, sama seperti Dullah yang punya geng bernama Borsalino, Roy juga membentuk gengnya sendiri. Geng itu diberi nama RAT sesuai dengan nama mereka. Lalu selain meyakinkan teman-teman yang lain untuk tidak takut kepada geng Borsalino, Roy juga sengaja mengempeskan mobil Dullah agar emosi Dullah terpancing. Roy mengajak temannya untuk mabuk-mabukan dan pulang saat malam sudah larut. Melihat anaknya sudah berulah nakal, ibu pun sangat kecewa. Tapi karena semua ini berawal ketika mereka pindah dan kepindahan ini juga karena dirinya, ibu hanya bisa terdiam melihat Roy jalan sempoyongan. Esok harinya, ibu meminta bantuan Ua untuk merubah cat dinding kamar Roy agar sama persis seperti yang di Bandung. Niatnya agar Roy merasa betah di rumah barunya. Karena memang dari awal Roy menolak untuk pindah ke Serang karena tidak ingin meninggalkan semua kenangan bersama sang ayah di Bandung. Sementara itu di sekolah, gara-gara perkelahian kemarin, geng RAT dihukum oleh kepala sekolah karena sudah membuat kerusuhan. Lalu mereka merasa pilih kasih karena geng Borsalino tidak dihukum juga. Roy pun mencoba menyinggung kepala sekolah itu dengan berkata bahwa semua orang itu setara dan tidak ada yang pantas untuk direndahkan. Akan tetapi karena tidak berani menentang kekuasaan Dullah sebagai anak pejabat, bapak kepala sekolah pun malah menampar Roy dan menambah hukumannya. Setelah geng RAT lepas dari hukumannya, Ani menghampiri Roy untuk meminta maaf atas kejadian di pantai Anyar waktu itu. Sayangnya, permintaan maaf tersebut tidak diterima baik oleh Roy. Roy justru lebih tertarik kepada murid baru yang bernama Dewi yang baru saja datang dengan ibunya. Selain cantik, sifatnya juga cuek dan tomboy membuat Roy cukup tertarik dengan Dewi. Roy tidak mudah suka dengan seseorang walaupun sudah dirayu berkali-kali. Dewi tidak menghiraukan panggilan Roy dan pergi begitu saja. Dalam keadaan mabuk, Roy pun berhalusinasi bahwa ada Joe di depannya. Akan tetapi,
yang datang ternyata Eddie. Karena kasihan, Eddie kemudian mengantar Roy pulang ke rumah, dan ketika bertemu dengan ibu Roy, Eddie diminta untuk mendampingi Roy agar Roy menjadi anak yang baik seperti dulu. Malam itu, ternyata ibu membiarkan Roy tidur di luar, dan pada keesokan harinya, ibu langsung mengungkapkan rasa kecewanya. Mendengar ucapan sang ibu, Roy mulai sadar bahwa apa yang dilakukannya saat ini benar-benar sia-sia dan akan membuat dirinya serta sang ibu semakin tidak dihargai oleh orang-orang. Maka dari itu, agar semuanya berubah menjadi lebih baik, Roy kembali membuka kardus berisi alat-alat tulis milik sang ayah. Kemudian mencurahkan semua isi di dalam kepalanya tentang oligarki, bentuk kekuasaan di mana kekuasaan itu hanya dipegang oleh segelintir orang yang bisa melakukan apa saja sesuai keinginan mereka. Karena contoh oligarki ada di depan matanya sendiri, yaitu orang tua Dullah yang merupakan pejabat kota Serang, Roy pun berniat menjatuhkan orang tua Dullah. Roy dan gengnya kemudian pergi mencari informasi dari beberapa narasumber, salah satunya dari orang-orang kalangan bawah, untuk meminta tanggapan dari mereka tentang pemerintahan kota Serang. Dari aktivitasnya ini, Roy bertemu dengan Pak Ajat, seorang tukang becak mantan anggota militer. Karena kebetulan Roy sedang membahas tentang pemerintahan kota Serang, Pak Ajat pun bercerita kalau dia juga punya cerita tidak menyenangkan dengan pemerintahan kota Serang. Di masa pensiunnya ini, tempat tinggal Pak Ajat digusur dan tidak diberi uang ganti rugi, hingga dirinya terpaksa bekerja menjadi tukang becak, yang mana jasanya sebagai seorang pahlawan tidak dihargai sama sekali. Merasa informasi yang dicarinya sudah cukup, Roy pulang dan langsung menulis. Lalu setelah semuanya selesai, Roy mengirimkan tulisannya ke media surat kabar dan berharap tulisan itu akan dimuat dan dibaca oleh banyak orang. Beberapa waktu kemudian, tulisan Roy akhirnya dimuat di surat kabar, dan dampak yang ditimbulkan mulai parah. Dimulai dari teman-temannya yang sudah berani melawan geng Borsalino hingga membuat kerusuhan di sekolah, sampai membuat bapaknya Dullah merasa tersinggung dan menyuruh kepala sekolah untuk mengurus masalah tersebut. Beberapa orang yang tertindas dengan kekejaman geng Borsalino dan ayahnya tentu saja sangat senang saat membaca tulisan Roy. Akan tetapi, tidak dengan Eddie, karena dia terlalu takut dan tidak suka menimbulkan masalah. Eddie mulai menegur Roy atas tulisannya itu. Lalu, agar masalah tersebut tidak berkepanjangan, Eddie menyuruh Roy dan Dullah untuk menyelesaikan masalah mereka secara adat dan disaksikan oleh para jawara. Menggunakan adat jawara. Di malam harinya, pertarungan adat pun dimulai, dan di sini siapapun yang kalah harus menerima dengan lapang dada. Di sesi pertama, sudah terlihat jelas bahwa Roy lebih unggul daripada Dullah. Hingga tibalah Dullah semakin terpojok, Dullah sengaja melakukan kecurangan dengan mengambil senjata milik temannya untuk membunuh Roy. Untungnya, Eddie langsung menghentikan Dullah, membuat anak pejabat itu menahan rasa malu karena sudah kalah dengan cara tidak terhormat. Dullah tidak terima dengan kekalahan itu dan berusaha meminta bantuan dengan sengaja untuk mengalahkan Roy. Akan tetapi, karena Dullah adalah seorang jawara yang kuat dan jago, ayahnya menolak itu, lalu menyuruh sang anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Setelah kemenangannya dari Dullah, Roy kembali ke sekolah dan menjadi bintang baru, hingga akhirnya dia tahu kalau selama dirinya bersekolah di SMA 1 Serang, ada satu cewek di kelas yang sudah tergila-gila dengannya. Dia bernama Wiwi. Bahkan saking sukanya sama Roy, Wiwi berani mengungkapkan perasaannya secara langsung. Sayangnya, cinta itu ditolak mentah-mentah oleh Roy. Lalu, Roy menyuruh Wiwi untuk mencari lelaki yang lain saja, karena apa yang dicari oleh Roy tidak ada di dalam diri Wiwi. Setelah Roy menolak cinta Wiwi, Roy menemui Dewi untuk mendengar ceritanya, yang ternyata orang tua Dewi dimutasi ke Manado, dan otomatis Dewi harus pindah sekolah ke sana. Sebenarnya antara Roy dan Dewi hanya sebatas teman yang saling mensupport saja. Akan tetapi, karena Roy terlihat sangat perhatian, kedekatan itu membuat Wiwi dan Ani yang melihat dari jauh merasa sangat cemburu. Sakit hati yang dirasakan oleh Wiwi ternyata dibawa sampai ke rumah, dan hal itu membuat sang kakak yang bernama Faisal ikut merasa sakit hati. Sampai akhirnya, dia menggunakan cara mistis agar membuat Roy tersiksa, dan apa yang sudah ia kirim kepada Roy berhasil membuat Roy ketakutan setengah mati. Efek dari santet itu ternyata berlangsung cukup lama. Akan tetapi, karena teman-temannya tidak tahu, mereka pun menganggap Roy hanya sedang tidak enak badan saja. Lalu tiba di UKS, saat Roy sedang berusaha untuk beristirahat, sosok mengerikan itu datang lagi dan mengganggunya. Akan tetapi, tak lama kemudian, Wiwi tiba-tiba datang untuk menenangkan Roy. Bukan secara kebetulan, akan tetapi Wiwi memang sengaja datang ke UKS untuk membuktikan hasil kerja kakaknya. Dan ternyata memang benar, gara-gara santet itu, tiba-tiba Roy tertarik kepadanya. Tapi karena masih sakit hati dengan kejadian kemarin,
Wiwi pun tidak merespon Roy, agar Roy tergila-gila kepadanya. Kini kondisi Roy semakin tidak karuan, yang ada di pikirannya hanya ada Wiwi, dan Roy tampak seperti orang linglung. Untunglah Pak Ajat menyadari hal itu, dan beliau langsung berniat mengantarkan Roy pulang ke rumah. Saat malam tiba, Pak Ajat datang lagi ke rumah Roy untuk memastikan keadaan Roy. Dan karena keadaan Roy semakin memburuk, Pak Ajat mengajak Roy ke rumah paranormal untuk diobati, dan beruntungnya Roy dapat disembuhkan. Kini keadaannya pun sudah mulai membaik, dan Pak Ajat langsung membawa mereka pulang ke rumah. Dari semua yang dialami oleh anaknya, ibunya sadar bahwa Roy sudah melakukan kesalahan kepada seseorang, baik disengaja maupun tidak. Dan untuk memutus rasa tidak suka itu, Roy harus mengingat kembali kesalahan-kesalahannya yang pernah dia buat, lalu meminta maaf kepada mereka. Setelah semua yang telah dilaluinya di kota Serang ini, Roy semakin terpuruk, dimulai dari kehilangan anjing kesayangannya, Andi, sang sahabat, sampai jati dirinya sendiri. Untunglah masih ada Eddie. Dia kini semakin bersimpati kepada Roy, dan akan membantu pemuda itu untuk merubah pribadinya menjadi lebih baik lagi. Setelah emosinya kembali stabil, Roy menghampiri Wiwi untuk meminta maaf atas perlakuan kasarnya beberapa waktu lalu. Setelah itu, Roy lanjut menghampiri Ani dan menenangkannya untuk tidak menyalahkan dirinya terus-menerus atas kematian Joe. Kini hubungan Roy dan Ani pun kembali membaik. Roy juga memberanikan diri untuk bertemu dengan orang tua Ani agar hubungan mereka bisa direstui. Mengetahui cara untuk menaklukkan hati ayah Ani adalah dengan main catur, Roy kembali mengasah kemampuan bermain caturnya. Dia juga meminta bantuan Eddie dan teman-temannya hingga akhirnya Roy berani untuk main catur dengan calon mertuanya. Ketika Roy hampir berhasil mengambil hati orang tua Ani, Dullah kembali berulah untuk menggagalkannya. Hal ini, Dullah menyerahkan semua kepada ayahnya. Karena ayahnya dengan ayah Ani adalah teman seperjuangan saat membangun tatanan kota Serang. Gara-gara tulisan Roy kemarin, ayah Dullah mencari tahu seluk-beluk tentang keluarga Roy. Dan diketahui bahwa dulu mendiang ayah Roy adalah aktivis yang sempat menentang tatanan kota Serang. Maka dari itu, ayah Dullah menyuruh ayah Ani untuk menjauhkan Ani dari Roy, karena dikhawatirkan Ani akan ikut-ikutan menjadi seorang pembangkang seperti keluarga Roy. Tepat di malam harinya, ayah Ani pun langsung membahas masalah ini. Karena sang ayah disebut sebagai seorang pembangkang dan pembuat onar, Roy pun tersinggung dan berusaha membantah. Dia berkata bahwa sang ayah hanya berjuang untuk orang kecil yang tanahnya akan diambil paksa. Akan tetapi, karena ayahnya Ani tidak mau menerima bantahannya dan melarang Roy berhubungan dengan Ani, Roy pun pergi dengan perasaan marah dan kecewa. Gara-gara masalah ini, Roy kembali terjerumus ke minuman beralkohol. Walaupun Eddie lelah melihat Roy yang selalu kehilangan arah setiap mempunyai masalah, akan tetapi Eddie masih bersedia menemani dan mendengarkan keluh kesah sahabatnya itu. Di tengah kesedihan yang Roy rasakan, dua mekanik handal bernama Momo dan Roni yang tidak sengaja lewat tiba-tiba menyampaikan bela sungkawa atas kematian Andi. Nah, karena teringat dengan motor Andi yang rusak, keesokan harinya Roy pun membawa motor Andi itu ke bengkel mekanik tersebut. Di sana, Roy bilang bahwa motor itu sekarang sangat berarti baginya. Akan tetapi, karena Roy tidak punya cukup biaya untuk membayar perbaikan motor tersebut, Momo dan Roy pun memberi saran agar Roy menjadi pembalap liar saja jika ingin mendapatkan uang. Berkat latihan yang serius, ternyata Roy mampu menjadi pembalap liar yang handal. Bahkan menjadi seorang pemula, ia mampu mengalahkan senior-seniornya. Kabar itu kemudian sampai juga di telinga Dullah, dan karena merasa tersaing, Dullah menyuruh anak buahnya untuk memberitahu Roy bahwa dirinya akan menantang Roy balapan liar 5 hari lagi. Sebelum hari itu tiba, demi membantu teman baru mereka, Momo dan Roni semakin bersemangat memperbaiki motor milik Andi. Mereka juga menemani Roy untuk mempelajari jalur balapan yang akan dipakai. Lalu di malam harinya, ketika Roy sedang latihan, Eddie tiba-tiba datang untuk menyadarkannya bahwa menjadi seorang pembalap liar adalah hal yang salah. Cuma karena dendamnya kepada Dullah sangatlah besar, Roy tidak mau mendengarkan nasibnya. Sehingga hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ketika balapan dimulai, Eddie ternyata datang menemui Ani untuk mengajaknya ke lokasi balapan. Balapan itu berlangsung sangat sengit, karena beberapa kali anak buah Dullah berusaha untuk berbuat curang. Untunglah Roy mampu menghindari mereka. Apalagi dari belakang, Momo dan Roni membantu menyelesaikan masalah ini. Sampai kemudian Roy berhasil memimpin dan mengalahkan Dullah dalam balapan tersebut. Kemenangan Roy langsung disambut oleh para penonton. Lalu, Dullah yang tidak terima berusaha untuk menabrak Roy dari belakang. Tapi karena tiba-tiba Ani muncul,
Dullah pun refleks banting setir dan membuat dirinya terjatuh ke lumpur. Di sini, amarah Roy pun semakin membara saat sadar Dullah hampir menabrak dirinya. Mereka berdua terlibat perkelahian sampai anak buah Dullah hampir menembak Roy. Akan tetapi, anehnya, Dullah langsung menghentikan anak buahnya itu. Dia berkata dirinya telah merasa cukup bersaing dengan Roy dan memilih untuk mengakui kekalahannya. Setelah semua hal yang dilalui oleh Roy memutuskan untuk berkelana, mencari jati diri, meninggalkan keluarga dan teman-temannya. Sebenarnya, Roy sangat berat meninggalkan orang yang disayanginya itu. Akan tetapi, demi mendapatkan pengalaman yang jauh lebih baik dan menemukan jati diri yang selama ini belum ditemukannya, Roy akan tetap pergi berkelana, namun tidak akan lupa pulang untuk kembali ke rumah yang sesungguhnya. Dan film pun berakhir.